Assalamualaikum Pak Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengungkapkan permasalahan di kelas. Sebab ketika pembelajaran berlangsung ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Oh, ada siswa yang tidak mengerjakan tugas ya saat pembelajaran. Kan ketika diberi tugas ada yang tidak mengerjakan. Iya. Oh, berarti ini masalahnya apa ya? Sama aja kegiatan pembelajaran kita, sama juga dengan saya. Mungkin guru-guru lain juga ada sama seperti itu. Banyak siswa yang saat pembelajaran tidak mengerjakan tugas. Terus ada apa lagi selain masalah yang Ibu Emil tadi sampaikan? Ada juga biasanya masalah ketika kita menyampaikan materi, siswa ada yang mungkin konsentrasinya tidak terfokus gitu. Itu mungkin yang permasalahan kedua. Jadi yang pertama permasalahannya tugas ya, tidak dikerjakan. Kalau misalnya dikerjakan tapi separuh aja, sisanya tidak dikerjakan. Yang kedua misalnya konsentrasi. Berarti ada berarti di sesuatu yang saat pembelajaran itu yang pertama tadi ada ini sampai catat lah, tidak mengerjakan tugas saat pembelajaran dan dia kurang fokus saat pembelajaran. Jadi kira-kira yang Ibu Emil inginkan dari diskusi kita hari ini apa? Menyelesaikan masalahnya bagaimana seharusnya gitu. Bagaimana seharusnya siswa yang ada apa tadi yang tidak mengerjakan tugas tadi mengerjakan, dan dia yang di kelas kurang konsentrasi jadi konsentrasi dalam pelajaran. Kemudian apa yang sudah Ibu lakukan di kelas yang Ibu ajarkan tadi? Yang pertama dari tugas ya, pertama pasti kita tentukan target atau dari jam segini misalnya harus sudah selesai. Kalau tidak selesai maka berpengaruh pada nilai yang pertama. Yang kedua, kalau tidak juga misalnya dikerjakan maka kita bimbing apa sih penyebabnya. Jadi lebih ditekankan penyebabnya kenapa gitu, jadi tidak dikerjakan. Jadi tadi Ibu Emil membimbing siswa tadi yang belum selesai. Kemudian ada lagi nggak hambatan-hambatan yang lain Ibu Emil rasakan saat pembelajaran? Untuk sementara itu. Dan konsentrasi tadi paling diarahkan misalnya dari pembelajaran misalnya sudah berjalan, kita arahkan di tengah-tengah misalnya hiburan masih juga. Nah kemudian tadi kan di saat pembelajaran Ibu Emil mengatakan akan membimbing siswa tadi yang tidak selesai mengerjakan tugas, kemudian fokus memberi batasan waktu. Iya, batasan waktu. Nah, apa rencana Ibu Emil untuk pembelajaran selanjutnya agar siswa tadi bisa lebih selesai tugasnya dan lebih fokus lagi dia dalam pembelajaran saat pembelajaran Ibu Emil? Yang dilakukan mungkin untuk kedepannya ya, yang pertama ketika tugas ya, ketika pembelajaran berlangsung tetapkan harus jelas gitu. Misalnya tugasnya anggap aja misalnya tugasnya membuat video misalnya nih, maka tentukan misalnya 3 hari, anggapnya misalnya kan membuat video agak lama ya, anggapnya 3 hari sudah selesai. Kalau belum selesai maka silakan maju ke depan. Jadi langsung praktek di depan. Kalau misalnya tidak selesai, jadi itu. Jadi tugas yang misalnya minggu depan ada membuat video. Jadi kalau siswanya ini tidak selesai mengerjakan, jadi dia langsung ke depan langsung ke depan praktek. Terus apa lagi strategi Ibu Emil untuk menyelesaikan yang siswa yang tidak mengerjakan tugas tadi?
langsung dia di depan kelas. Selain dari praktek langsung, yang kedua bisa juga dengan menggali apa sih permasalahan dari siswa ya. Habis setelah menggali permasalahan dari siswa, baru dari ke orang tua, makanya hubungan dari guru ya, dari siswa dan guru, habis itu hubungannya dengan orang tua kan nanti berkaitan dengan BP ya, kerjasama dengan pihak sekolah juga. Kalau misalnya ditegur sudah satu kali kan sudah teguran secara lisan, misalnya tidak bisa, dengan tulisan tidak bisa, maka secara langsung dengan orang tua ya, dari guru ke orang tua, BP ke orang tua ya. Jadi Ibu Emil akan bekerja sama dengan Pihak sekolah, pihak dari BP, kemudian orang tua siswa. Kemudian untuk menjalankan rencana Ibu Emil tadi yang akan misalnya siswa tadi tidak mengerjakan tugas, kemudian kalau dia langsung dia praktek di kelas dan membuat videonya tadi kalau selama 3 hari tidak mengerjakan, kemudian bekerja sama dengan guru lain juga dengan BP. Siapa lagi kira-kira yang Ibu Emil agak bisa membantu menjalankan komitmen Ibu ke depannya? Kalau ditanya siapa lagi yang dapat membantu ya, paling dorongan semangat ya. Jadi semangat dari siswa itu sendiri, kalau memang niatnya untuk belajar, maka berikan semangat. Jadi komitmen niat dulu. Jadi niatnya untuk apa? Kalau memang niatnya untuk belajar, maka semangatkan diri. Walaupun misalnya ini kurang semangat, tetapi kuatkan niat. Jadi komitmennya itu dari siswanya dari sendiri. Karena sudah keseluruhannya dari guru ya, dari siswa ke guru, habis itu orang tua, kalau sudah bersama berarti siswanya aja lagi. Kemudian lagi di komitmennya Ibu Emil sendiri apa untuk yang pembelajarannya supaya siswa ini mengerjakan tugasnya itu semuanya bisa lah ibaratnya, ada dia konsentrasi lagi, fokus lagi dengan pembelajaran. Komitmennya mungkin dari segi pembelajaran saya ya, dari Ibu Emil sendiri ya, dari pembelajaran saya ditingkatkan, baik itu dari metodenya, habis itu komunikasi langsung dengan siswa ya, adaptasi, habis itu yang ketiga dapat memahami bagaimana si karakter siswa itu. Ya, dari Ibu Emil sendiri lebih ke metode, lebih ke siswanya sendiri. Ada lagi yang Ibu Emil mau ceritakan tentang masalah yang selain tadi tentang tugas atau siswa yang kurang? Sudah aja. Nah, tadi kan sudah ada Ibu Emil sudah merencanakan, sudah punya strategi, sudah punya komitmen. Nah, kira-kira kapan Ibu Emil akan melaksanakan ini? Minggu depan kah, hari ini kah, besok kah? Komitmennya mungkin akan dijalankan, kalau misalnya hari ini sudah bisa kan berarti besok. Itu yang karena kalau dilihat dari masalah Ibu Emil tadi, siswa yang tidak mengerjakan tugas dan tidak konsentrasi, tidak fokus saat pembelajaran, jadi lebih kepada kita guru, diri kita sendiri sebagai guru untuk supaya pembelajaran kita itu menarik, jadi dia perhatian kepada kita, Sebelumnya dan saya terima kasih banyak atas pendapatnya ya. Sama-sama Bu Emil. Jadi nanti kalau ada bukan masalah nanti kalau ada ingin didiskusikan lagi bisa temui saya untuk kita sharing, kita berbagi untuk mencari solusi yang terbaik untuk memajukan pendidikan khususnya di sekolah kita sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam.